buat kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Jadi masing-masing sebenarnya ada bagian yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh kita yang masih ada suami atau istri, kecuali yang sudah single parent. Ya. Suami mengasihi istri seperti dirinya dan istri harus menghormati. Makanya kalau sudah menikah, saya selalu nasihatkan jangan mencoba untuk mengerti suami istri. Jangan berusaha untuk memahami istri. Tidak akan berhasil. Wanita itu perubahannya hitungannya menit. Mudah berubah. Tapi firman Tuhan menasihati suami, kasihilah istrimu. Kasih tanpa syarat, kasih agape atau agapau. Sekalipun dan walaupun. Itu kasih yang laki-laki harus berikan. Nah, waktu wanita istri menempatkan kasih yang seperti itu, maka sangat mudah dia kemudian akan menghormati suami. Karena kasih istri kepada suami itu kasih manusia, ya, kasih filia, kasih yang timbal balik. Aku nek dikasihi, ya gue tak kasih. Itu kodratnya begitu. Makanya kalau laki-laki mengasihi istri seperti dirinya sendiri, pastikan kemudian istri akan menghormati suami. Kenapa seringkali terjadi pertengkaran? Karena Anda tidak melakukan bagianmu. Tahun ini pernikahan kami 32 tahun. Perjalanan yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Wah, papi, mami kan sama-sama lulusan teologi ya, pasti beres apanya. Ya, kalau padu itu perang firman, kalau bahasa pendeta, ya kan. Jadi padahal firman itu pedang roh. Jadi kalau kami perang dengan firman itu berarti kami sedang perang dengan pedang. Jadi waktu saya berfungsi dan mengasihi istri saya seperti diri sendiri, tidak usah saya paksa-paksa. Mami hormat dan tunduk pada saya. Kemarin saya baru ngelayat ke Kudus. Itu yang laki itu teman remajanya Mami di Kediri, dan dia jadi gembala sidang di Kudus, gereja GPT, ya. Istrinya meninggal usia 55 tahun karena kanker. Satu kali mereka mengundang kami berdua untuk seminar keluarga di gerejanya. Lalu pendetanya ini tanya kepada saya, Pak Joko, ini saya mau tanya, karena saya itu berteman dengan Bu Mo itu waktu remaja. Dan maaf ya, Bu Mo itu kaku engkong, istilahnya. Angel banget, ditakluk ke raiso. Waktu remaja itu kalau rapat itu, wis punya pendirian, sudah angel wis. Kami itu sampai judek gitu, yang laki-laki sudah gimana nih caranya Bu Mo mau ikut itu. Terus Pak Joko menikah sama Bu Mo. Rahasia apa yang membuat kemudian tunduk dan hormat kepada Pak Joko? Apa dipasani 40 hari katanya gitu ya. Apa dia pakai? Saya bilang saya pernah puasa 40 hari. Dan itu tidak berpengaruh apa-apa buatmu. Oh iya? Iya. Saya puasa 40 hari itu. Dan hari yang ke-40 saya berdoa, Tuhan, gimana ini? Istri saya kok nggak tunduk? Ya. Karena Mami itu gaya pribadinya kolerik, dominan. Gaya pribadi, dominan, intim, cermat. Jadi itu Mami itu kalau ngomong, manggil kalian, itu sebenarnya dia itu biasa. Tapi rasanya kita diintimidasi, betul ya? Makanya kemarin Mami bilang,
kalau dipanggil mami wis deg-degan, wah aku salah apa gitu. Tapi nek dipanggil papi senang, wah mesti jak makan ini gitu kan. Hamba Tuhan juga begitu. Kalau mami terus di kantor, wah tegang rasanya. Tapi kalau papi yang di kantor santai. Jadi kalau terlalu banyak saya di kantor, hamba Tuhan terlalu santai. Tapi kalau terlalu banyak mami di kantor, hamba Tuhan jadi tegang ya. Jadi makanya diatur supaya terjadi keseimbangan. Lalu saya jawab hamba Tuhan itu. Saya sudah pernah 40 hari puasa Pak, tapi tidak berhasil. Lalu saya berdoa di hari ke-40, Tuhan kok istri saya memberontak. Waktu itu ada diaken 5 pasang suami istri dan juara yang bertahan Pak Agus Dwi. Mana Pak Agus Dwi? Oh ya, juara bertahan ya. Yang 4 sudah ada di luar kota. Pak Agung di Ambarawa, kemudian Pak Hinda jadi gembala di Magelang, Pak Roy ada di Semarang, di Pirok, Pak Agus Widodo ada di Betel Area, sekarang kayaknya juga gembala sidang di cabang. Pak Agus Dwi aja yang di Pura yang bertahan. Mereka tuh kok memberontak, termasuk istri saya. Setan apa ini yang buat mereka seperti itu? Tak tengking-tengking selama 40 hari saya puasa, tidak pergi-pergi. Malah pemberontakannya luar biasa. Lalu Tuhan berkata, ini bukan setan, ini bukan karena mereka. Loh, lalu siapa? Biang keroknya siapa Tuhan? Beritahu. Supaya saya doakan, saya tangking itu. Dan berkata, biang keroknya adalah kamu sendiri. Saya Tuhan, ya, saya terus nangis, kejet-kejet saya. Sendirian di kamar doa. Saya nangis sejadi-jadinya dan saya berkata Tuhan, kalau biang keroknya saya, kenapa saya mesti doa puasa 40 hari? Kok enggak engkau tahu, beritahu hari pertama waktu saya mau puasa. Kalau kamu tidak puasa, dagingmu masih memberontak. Makanya sekarang aku baru beritahu kamu. Lalu apa Tuhan? Kamu yang harus berubah. Kasih istrimu. Kamu diam-diam kan meremehkan istrimu. Menganggap istrimu tidak tahu apa-apa. Yakin dan semuanya juga kau perlakukan seperti itu. Dan waktu saya kemudian berubah, karena itu perubahan dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, perubahan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Saya dulu awal menikah dengan mami, naruh sepatu di sembarang tempat. Pertama, kedua, mami taruh sepatu di rak, tapi lama mami tidak mau. Kok enak aman iki? Aku bojone tapi sepatu tunggal naruh di rak aja tidak mau. Itu hal yang sederhana, akhirnya aku melakukan sendiri. Menaruh setiap kali selesai, aku pakai sepatu, saya taruh sepatu di tempatnya. Itu perubahan dari hal yang sederhana. Dan yang ketiga, harus mulai dari sekarang, jangan ditunda. Aku sih enom, sebenarnya wis itu berubah, telat. Semakin berusia, Anda akan semakin susah untuk berubah. Dan akhirnya saya ngomong sama hamba Tuhan itu, saya Pak berubah dulu, baru kemudian istri saya berubah. Saya mengasihi dia sebagaimana seharusnya. Sekarang istri saya menghormati saya. Wah, di luar dugaan Pak, tak pikir sampai doa puasanya kenceng, lalu Bu Moi bertobat. Tidak, itu orang mempan, orang kodal bahasa Jawa. Tapi waktu saya berubah dan mengasihi istri sebagaimana seharusnya, lalu istri saya menghormati. Apa itu berlangsung terus-menerus? Tidak. Kadang-kadang juga kumat. Kita sebagai hamba Tuhan pun masih manusia, punya hati, punya rasa. Aku juga masih bisa terpancing emosi. Tapi aku sampai hari ini, kalau marah belum pernah mukul istriku. Anakku tak pukul sekali tok waktu dia masih TK besar.
dan setelah itu tidak pernah pukul. Tapi kalau berkata kasar itu beberapa kali pernah terjadi. Tapi semakin ke sini, saya semakin menyadari karena usia. Dan saya semua menyadari, nanti akhirnya tinggal kami berdua. Apalagi anak kami hanya satu, Emily. Saya selalu ngomong gini, kalau nanti kita bergandengan tangan, tuntunan bukan karena saya sudah tidak bisa berjalan lurus, tapi karena kita mesra. Mami bilang amin gitu ya. Jadi jangan sampai karena saya sudah jalannya seperkoso terus dituntun mami. Aku tidak mau begitu. Kita berjalan bersama dalam keadaan yang sehat. Itu kerinduan saya. Jadi akhirnya suami istri ingat ini, pertengkaran apapun yang terjadi, pada akhirnya kalian akan berdua. Kalian yang punya anak 3, nanti anakmu, ini Pak Sugeng, Bu Lingjing, anaknya juga setelah menikah punya kesibukan sendiri. Makanya mami papi itu nyelengi untuk masa tua ini, untuk nanti mau kemana orang jaga ke anak. Anak ngkai diterima, tapi kalau enggak ya kita enggak boleh nuntut. Jadi papi mami ini punya celengan, kalau nanti punya pengen, ini lagi mau liburan naik kapal misalnya ya sudah ada uangnya gitu, untuk pergi berdua begitu ya, untuk menikmati di masa tua, pensiun. Jadi itulah, makanya hari ini dunia sedang mengalami krisis keluarga, banyak keluarga yang terlihat baik di luar, tetapi sebenarnya kehilangan kasih, komunikasi, dan arah hidup. Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki keluarga yang berharga secara materi, tetapi keluarga yang menginspirasi, keluarga yang menjadi kesaksian bagi dunia. Itu Tuhan punya kerinduan seperti itu. Bahkan Efesus 5 ayat 33 menunjukkan dasar keluarga yang sehat, yaitu suami yang mengasihi istri tanpa syarat. Makanya kalau anak muda yang belum menikah, jangan hanya melihat secara fisik saja. Ya, ini lihat para pria ini, kalau ada 3 hal yang kamu temukan, itu mulai pria yang sudah dipulihkan. Pemberani, inisiatif, dan rela berkorban. Kalau laki-laki itu sudah kelihatan pemberani, berinisiatif, dan rela berkorban. Laki-laki itu inisiatifnya kurang, harus dilatih. Kalau istri mau pergi kemana belanja, istri, ayo tak antar, enggak usah, ya udah diantar teman. Padahal isinya pengen paling tidak 3 kali. Ayo tak antar, enggak mau, wis tak antar tak pokoknya. Enggak mau, tak antar ya. Ya, biasanya harus 3 kali. Para suami harus dipahami itu. Sekali bilang aku enggak mau, oh ya wis kono mangkat dhewe, pasti nesu. Karena itu suami istri begitu kodrat irodatnya seperti itu. Dan kalau laki-laki tidak mau berkorban, kamu yang dikorbankan. Makanya laki-laki itu harus pemberani, inisiatif, dan rela berkorban. Kalau kamu melihat dalam diri laki-laki sudah ada seperti itu, wah ini sudah tanda-tanda mulai dipulihkan hidupnya. Tapi kalau jadi laki-laki penakut, apa-apa dijoki pacarnya, kowe wae sing anu, kowe wae. Ojo menikah dengan kayak begitu. Nanti berat hidupmu. Perempuan akan mengambil alih semuanya. Ya, istri menghormati suami dan seluruh keluarga hidup takut akan Tuhan. Keluarga yang menginspirasi bukan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Kebenaran yang pertama, mari kita lihat keluarga yang menginspirasi
dimulai dari pria yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pria itu siapa yang dimaksud? Ayat yang keempat, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ayat yang pertama itu sebenarnya menunjukkan laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki takut akan Tuhan itu apa? Fungsinya di dalam keluarga Tuhan memanggil pria untuk berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Imam membawa keluarga dekat kepada Tuhan, bersyafaat untuk anak-anaknya. Nabi menjadi saulnya Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Nabi menyampaikan kebenaran, menemukan potensi yang ada dalam istri dan anak-anaknya. Itu nabi, itu fungsi. Jadi kalau kamu menemukan istrimu pintar masak, beri kesempatan, dorong untuk dia buat masakan online, tawarkan ke teman-teman, atau buat catering. Pintar jahit, belikan mesin jahit supaya dia mulai menjahit, membuat pakaian dan sebagainya. Temukan potensi dalam istrimu, potensi anak-anakmu. Kalau engkau menyekolahkan anak-anakmu, nantinya menguliahkan, jangan memaksa anak-anak untuk kuliah seperti yang Anda inginkan. Saya ketemu di Purwokerto, dokter kandungan, S2, umurnya sekarang sudah 40, lalu dicerai sama istrinya karena dia tidak bekerja. Padahal dokter kandungan yang top. Lalu saya tanya, kok nopo? Aku dulu sekolah dokter dipaksa sama mamaku, papaku. Sekarang aku tidak mau kerja, padahal lulus S2. Orangnya senang fitness sehingga badannya kotot, tapi tidak nyambut gawe apa-apa, padahal punya titel. Pinter orang. Saya sudah undang sini tapi belum ke sini. Saya mau konseling dia, saya mau doakan. Lalu sekarang kamu senangnya apa toh? Saya itu jadi seneng ngingu ayam. Dokter kandungan senengane ngingu ayam. Lah hobinya ternyata begitu. Kenapa dulu ndak di sekolah ke dokter hewan? Ya kan? Orangnya ganteng, tapi dicerai istrinya karena dia kemudian tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Padahal kalau dia bekerja sebagai dokter kandungan, pasti berhasil mahal. Tapi dia akhirnya tidak bekerja. Itu karena pria yang rusak gambar diri dan belum dipulihkan. Jadi seperti contoh Nuh. Nuh itu peran imam, nabi, dan raja itu sangat kelihatan. Seluruh orang. Nuh waktu buat bahtera itu kira-kira selama 100 tahun buat bahtera itu. Dan selama 100 tahun dia coba memberitahukan kepada banyak orang bahwa nanti akan ada air bah yang menenggelamkan dunia. Dia coba beritahukan kepada saudara-saudara, kepada semua orang, termasuk kepada 3 besannya. Tapi tidak ada seorang pun yang percaya. Hanya 3 anaknya, 3 menantunya, 1 istrinya dan dia. Paling tidak keluarganya yang diselamatkan. Akhirnya 3 menantu dan 3 anaknya dan 1 istrinya diselamatkan dari bencana air bah. Karena mereka percaya omongannya Nuh. Sebagai imam memimpin, keluarganya percaya pada Tuhan. Sebagai nabi, dia menyampaikan kebenaran. Sebagai raja, dia memerintah secara langsung, ayo kamu harus tunduk dan taat pada Tuhan. Akhirnya 8 orang yang diselamatkan. Karena Nuh berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Ayub berfungsi sebagai imam.
Di dalam Ayub pasal 1, saya baca di Alkitab saya, ayat 5 dan 6, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukannya Ayub senantiasa. Itu fungsi imam. Berdoa buat keluarganya, anak-anaknya yang pesta, di 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki, jadi 10 anaknya. Setiap kali selesai pesta, Ayub pagi-pagi bangun mempersembahkan korban dan mohon ampun kepada Tuhan. Siapa tahu anaknya telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Itu fungsi imam. Jadi Nuh adalah hidup benar di tengah-tengah dunia yang rusak. Akhirnya menyelamatkan keluarganya karena Nuh berfungsi sebagai imam, nabi dan raja. Ayub menjadi imam bagi keluarganya dan mendoakan anak-anaknya. Nah, laki-laki yang takut akan Tuhan apa ya saja yang akan diterima? Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi laki-laki yang takut akan Tuhan, berkat yang berikutnya adalah dia akan menikmati hasil kerjanya. Banyak orang yang bekerja tapi tidak bisa menikmati hasil kerja. Saya punya tetangga dulu baik memek pesugihan dan kami tahu. Sekarang anak putunya buyutnya itu hidupnya rekoso. Bahkan ada yang jadi polisi, jadi tentara, ada yang pegawai negeri. Tapi kayak berat sekali tidak bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Menurut cerita, kalau orang yang cari pesugihan itu sampai 7 turunan, rezekinya, berkatnya itu dikuras habis sama setan itu dan berikan kepada orang yang setan. Sehingga anak keturunannya sudah tidak kebagian. Anaknya kebanyakan melarat sekali di kampung itu. Dia kerja keras, tetap saja tidak menikmati. Saya seringkali berdoa buat jemaat. Kalau saya kunjungan, Tuhan usahanya kecil, tapi berkatnya besar. Katakan amin. Yang usahanya besar, berkatnya lebih besar. Katakan amin. Itu kerinduan saya sebagai gembala. Dalam situasi ekonomi yang kayak begini, terus terang saya terus berdoa, sedih, mencari tahu siapa ya yang jemaat yang sekarang ada dalam kesulitan. Karena saya tidak mau Bapak Ibu terus-menerus hidup di dalam kesulitan ekonomi, bahkan sampai tidak bisa makan, itu tidak boleh. Harus tertangani secara sungguh-sungguh melalui kita. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan menikmati hasil jerih lelahnya, bahkan akan berbahagia. Meskipun tadi usahanya kecil, tapi berkatnya besar. Meskipun dia mungkin tidak terlalu pintar, tapi karena usaha pekerjaannya disertai Tuhan dan takut akan Tuhan, dia menikmati berkat. Saya ini hanya 3 orang mungkin yang katakan papi itu pintar. Yang lainnya tidak tahu mengatakan saya bodoh atau apa. 3 orang saja yang mengatakan saya terus terang pribadi, saya ini pintar. Saya tidak punya keahlian apa-apa Bapak Ibu. Saya tidak punya keahlian apa-apa. Saya benek ke apa itu stop kontak itu tidak bisa loh. Benek ke stop kontak itu kan banyak orang Pak Ali, apalagi Pak Lili sipil gawil gitu ya, gampang gitu. Saya nggak bisa loh. Saya minta Arnold kalau dulu Mas Kris, ya. Jadi kadang-kadang ada keterampilan tangan yang biasa saja, itu tidak bisa dilakukan. Saya waktu SD, SMP kalau gambar itu paling nilai 6, itu sudah berat itu 6 itu. Ya, gambar apapun itu.
Jadi prakarya apapun tidak pernah mendapatkan nilai yang terbaik. Saudara saya yang tinggal di Semarang pernah cerita sama anak-anak, papimu ini dulu nggak tahu mau jadi apa, hidupnya nggak karuan dan nggak jelas. Tapi waktu ketemu Tuhan, hidupnya diubah dan sekarang jadi berkat. Saya banyak menasihati pengusaha, banyak menasihati orang-orang yang ada dalam kesulitan rumah tangga. Saya banyak menasihati anak-anak muda. Banyak anak muda yang dipulihkan hidupnya. Itu saja. Tadi ada hamba Tuhan datang, minta konseling kepada Papi Mam. Dan hamba Tuhan ini hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang sudah internasional, tapi dalam kondisi yang sedang mengalami keterpurukan. Kami doakan, kami semangati. Dan saya berkata, ayo, kalau perlu kamu bergabung dengan kami supaya pelananmu dipulihkan. Ya, di gereja ini ada beberapa hamba Tuhan yang tanpa Bapak Ibu sadari, sedang dipulihkan pelayanannya. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah jadi misionari 13 tahun di Korea. Pernah menggembalakan jemaat. Lalu tinggalkan pekerjaan Tuhan, mulai dengan usaha dan ibadah seadanya. Ketemu kami. Kami minta maaf atas nama pemimpin sinode. Saya rangkul, saya doakan. Ayo Pak, sekarang kembali. Waktu ketemu ketua sinode, dia juga minta maaf. Dan sekarang kembali pulih hubungannya. Sekarang dia mulai rindu melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dia punya perusahaan. Dia orangnya multi talent. Saya berharap untuk minggu pertama kita nanti perjamuan kudus sudah pakai anggur yang buat dia. Kita sedang merencanakan memproduksi anggur perjamuan kudus dan nanti sebagian kita akan jual supaya menambah penghasilan daripada gereja. Emily sudah ngomong, Mami, Mama, gereja City Harvest sudah pesan 2 tahun ini ke JPCC. Seringkali tidak dilayani karena mungkin JPCC juga sudah kekurangan. Karena jemaahnya sekarang 20.000. Saya cerita kalau kami mau produksi anggur, apa kira-kira bisa melayani? Lalu saya ngomong sama Bapak yang mau buat ini. Bisa Pak, itu gampang. Jadi dia sudah buat 5 anggur, kita tester. Yang pertama beralkohol Pak Ali ya. Tapi yang kedua, ketiga, keempat itu tidak ada, itu non alkohol. Tapi rasanya enak. Terus teman-teman milih yang nomor 2 untuk anggur pertama. Jadi Tuhan sedang tunjukkan dan bawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Jadi ada hamba-hamba Tuhan di tengah kita yang sudah dipulihkan pelayanan dan yang sedang dipulihkan pelayanannya. Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai imam, nabi dan raja bagi keluarganya, dia nantang seluruh Israel. Ayo, kalau kamu mau beribadah kepada Allahnya orang Amori dan yang lainnya, silahkan. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah seorang sikap laki-laki yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Hari ini dunia membutuhkan pria yang bukan hanya sukses bekerja, tetapi juga hadir untuk keluarganya. Nah, banyak yang sukses bekerja, tapi tidak hadir di tengah keluarganya. Menjadi teladan. Saya sudah sampaikan berulang kali, 89% anak kita ini dipengaruhi apa yang dia lihat. 89%. 10% melalui apa yang dia dengar. Dan 1% melalui yang lain. Jadi yang mendominasi adalah teladan
yang Anda berikan kepada mereka. Jadi kalau Anda sedikit bicara tapi berikan banyak contoh, anak-anakmu akan meniru. Tapi nek banyak nasihat, contohnya enggak ada, anak-anak pasti akan memberontak. Allah, papa lagi omong tok, enggak bisa memberikan contoh. Ya. Jadi pengaruhnya untuk melihat itu sangat besar. Dan membawa rumah tangga dekat kepada Tuhan. Hal sederhana seperti meluangkan waktu, kemudian juga berdoa bersama dapat menguatkan keluarga dan menjadi inspirasi besar bagi anak-anaknya. Kebenaran yang kedua, keluarga yang menginspirasi memiliki istri yang menjadi berkat. Kalau tadi suami yang takut Tuhan, sekarang giliran istri yang menjadi berkat. Mazmur 128 ayat 3a, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur berbicara tentang kehidupan, sukacita, dan keberhasilan. Anggur ada yang memabukkan, ada anggur manis yang menyegarkan. Maaf, mungkin ada istri yang membuat suami jadi mabuk. Bukan mabuk oleh anggur, tapi karena tuntutan kehidupan yang semakin berat. Marah terus. Seperti tadi pagi Kak Albert punya tetangga, istrinya marahi suami kadang-kadang jam 3 pagi kan. Jam 4 pagi udah bengok-bengok. Wah, aku bojone kita wis ora kuat, tak tinggal lu. Ngomong gitu ya. Itu setiap pagi katanya. Bengok-bengok dan marah. Tapi anggur yang di sini adalah anggur manis yang menyehatkan. Anggur yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Tuhan rindu seorang istri menjadi sumber kekuatan dan damai apa ini? Kekuatan dan damai di dalam rumah. Di tempat saya agak kurang kelihatan. Lalu Amsal 31 menggambarkan wanita yang takut akan Tuhan. Tolong, tadi saya sudah minta Wesley untuk ayat yang ditampilkan, karena di layar ini tidak saya tampilkan. Ayat pasal 31 ayat 10 sampai 12. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Permata itu adalah barang yang paling berharga. Wanita semua pasti suka jika diberikan permata itu. Tapi ternyata istri yang cakap itu jauh lebih berharga daripada permata. Ya, terus hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya beruntung karena menikah dengan Anda, suamimu. Suamimu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan dukungan karena wanita itu menginspirasi, memotivasi. Wanita itu posisinya sebagai leher, menopang kepala. Kepala itu tidak bisa nengok kemana kalau lehernya itu kaku. Pernah tengeng kan? Nah kayak gitu. Nek bojo gaweane nesu, itu istilah leher tengeng. Jadi sing laki wis ora iso ngengok kemana-mana. Kaku. Harus fleksibel. Harus kuat. Karena menopang suami. Istilah rumah itu, suami itu atap, istri itu tiangnya, tiang penyangganya. Kalau tiangnya tidak kuat, atapnya pasti ambruk. Makanya disebut penolong. Itu lebih kuat daripada yang ditolong. Wanita itu multitasking. Bisa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus atau 3 pekerjaan.
nyetrika sambil dulang anak bisa itu wanita. Ya. Kalau laki-laki satu pekerjaan serius satu saja. Makanya kalau ibu-ibu, para istri manggil suamimu lagi nonton TV itu mbak dijawil, Pak. Karena pada saat dia nonton TV atau baca koran, pendengaran kami laki-laki berkurang. Tempo hari ada yang ngeluh, bojoku lu papi, bentak-bentak terus nyeluk biasa. Langsung wedok protes, ayo, wis 3 kali aku nyeluk. Yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Yang ketiga, Papa. Karena apa? Pendengarannya berkurang pada saat kita konsentrasi itu laki-laki. Dan hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Beda dengan perempuan. Dan kalau ini saling disadari, pasti tidak akan jadi pertengkaran. Makanya nyeluk kalau dijawil kalau lagi nonton TV. Ya, apalagi senangannya sepak bola, nonton sepak bola. Atau kalau lagi baca sesuatu dijawil. Kalau lagi lihat Facebook. Ya. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Lalu ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak, yuk kita baca bersama semuanya. 1, 2, 3. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang, katakan amin. Ini para istri nih yang cakap. Seperti permata, lebih daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya, itu sepanjang hidup. Ya. Itu adalah wanita yang seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Lalu ayat yang ke-15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, yang bertanggung jawab menyiapkan makanan dan semuanya itu adalah seorang istri. Walaupun kadang-kadang saya masak mie untuk mami itu kadang, tapi yang bertanggung jawab untuk makanan dan semuanya itu mami, anak-anak yang ditugaskan untuk masak, bukan saya. Kadang saya bukan buat kopi untuk mami, tapi yang bertanggung jawab menyediakan makanan serumah itu adalah mami, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Mungkin ngalami, ada yang ngalami, saya ngalami. Waktu dulu Bu Nunuk jadi pembantu di rumah kami. Kalau saya menyuruh apa-apa, itu tidak pernah dilakukan. Sampai satu kali saya marah, Bu Nunuk sini, sampean apa toh? Nek tak kongkon kok ora dikerjakan. Lah kula mboten mudeng. Lho ora mudeng ngomonganku basa Jawa, alon-alon. Dan dikongkon mami, dikongkon yang sama itu mudeng. Tapi begitu saya yang ngongkon itu tidak mudeng. Aku kadang-kadang merasa kok aneh. Waktu di Geraha Padma juga begitu. Di Geraha Padma kami juga punya pembantu. Setiap kali tak suruh apa itu tidak dikerjakan. Tak pikir juga tidak berani sama saya. Ternyata karena dia tidak mudeng. Lalu ayat yang ke-26 dan 27. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Maaf ya, wanita itu salah satu kelebihannya adalah di omongan. Sehari sampai menghabiskan 25.000 kata-kata. Makanya istri saya kalau tidur ngelindur tak biarkan. Itu mungkin yang ke-25.000 yang dihabiskan. Tapi saya beruntung karena mami pengkhotbah. Jadi sudah banyak perkata-katanya yang dibuang di sana itu. Jadi kalau pulang sudah diam karena sudah capek, tidak banyak ngomong. Tapi sih tidak berkhotbah, yang tidak ngajar. Laki-laki hanya 15.000. Itu yang intim. Yang tidak intim 10.000. Jadi kalau laki-laki sama perempuan padu, laki-laki sudah kehabisan kata, perempuan sih umurnya spelling 15.000 kata.
Makanya seringkali kalah. Pak Lili ngomong gini, kita itu kalau bertengkar dengan isi draw saja sudah luar biasa. 0-0 itu sudah luar biasa, apalagi menang itu sulit. Ya, karena tadi kata-katanya lebih banyak. Tapi karena wanita yang takut Tuhan itu berbicara dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Katakan amin para wanita. Wanita semuanya katakan amin. Ya. Terus kemudian ayat yang ke 28, 27. Ia mengasihi segala perbuatannya. Udah ini tadi. Kemalasan tidak dimakannya. Terus ayat 28. Anak-anaknya akan bangun dan menyebut berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ayat 29. Yuk kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Saya yakin para istri akan sangat bahagia waktu dikatakan oleh suaminya, Dik, Mah, banyak di luar sana itu wanita yang berbuat baik, bening, tapi kamu lebih baik. Dan kalau laki-laki mengatakan begitu, itu adalah merupakan kejujuran. Laki-laki itu jarang mengatakan yang gombal, artinya merayu dan kemudian demi atau apa. Laki-laki yang jujur akan mengatakan banyak wanita yang berbuat baik. Bahkan anak-anaknya mengatakan bahagia, aku punya mama seperti engkau. Saya yakin Anda akan mencucurkan air mata kebahagiaan karena anakmu berkata begitu. Bahkan suamimu berkata engkau jauh lebih baik daripada wanita yang ada di luar. Ayat yang ke-30 dan 31. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh perawatan. Kalau punya duit beli skincare atau apa silahkan. Tapi jangan dipaksakan kalau memang tidak ada. Mami itu sampai sekarang bedai Viva. Itu kuno banget loh itu. Ya kan? Sampai anak-anak itu kok mami kelihatan halus mukanya enggak ada kulit satu pun dia. Melihat bedai mami Viva. Jadi kalau ada Anda punya enggak apa-apa. Silahkan. Tapi dikatakan kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah bohong. Lalu dikatakan, tetapi istri yang takut akan Tuhan dia apa? Diapakan Bapak Ibu? Akan Tuhan dipuji-puji. Ini yang jauh lebih penting. Karena ada istri yang ngamuk suaminya, karena mau beli skincare, beli untuk perawatan, suaminya belum mampu. Dia bandingkan dengan adik iparnya. Itu loh, adik iparku itu dulu jelek, sekarang mukanya glowing, sekarang kelihatan lebih cantik. Kamu itu laki-laki tidak mengasihi, tidak mencintai istrimu kalau istrimu tampil cantik. Saya tegur dia. Kamu pilih di alam cantik sama orang luar, tapi maaf, kelakuanmu menyakiti suami. Kamu apa adanya dulu. Berdandan yang biasa saja. Tidak harus menuntut suami. Akhirnya dia nurut. Dan sekarang dia sudah mulai glowing. Kan berarti suaminya pekerjaannya diberkati. Ya kan? Lalu ayat yang ke-31. Berilah kepadanya, kepada istri, bagian dari hasil tangannya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Pada zaman dulu, pintu gerbang itu adalah tempat yang sangat sakral. Di pintu gerbang kota. Karena itu untuk duduk para tua-tua. Dan kalau orang berembut tentang kota itu, mereka duduknya di situ. Nah, kalau ada istri yang cakap, yang tidak berbuat jahat seumur hidupnya kepada suami,
dia akan mendapatkan pujian di pintu gerbang. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Bukan berarti tidak boleh, tapi sewajarnya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ada banyak orang kelihatan cantik, maaf kata mukanya saja, tapi kalau berbicara sangat menyakitkan. Mulutnya tidak dijaga, menyakiti banyak orang. Hari ini banyak wanita ditekan untuk terlihat sempurna di media sosial, tetapi Tuhan lebih melihat hati daripada penampilan. Inner beauty, cantik dari dalam, nanti akan keluar di auramu, di wajah. Saya reuni teman SMP, ini tidak ngalam saya, tapi semua itu yang kelihatan paling muda saya. Ya, lainnya rambutnya putih semua, ada yang botak, ada yang ompong ngisor dhuwur, ya, sudah lihat itu banyak sekali. Sampai mereka bilang, Mas, sampai ke awal ngomong apa ya Mas? Saya hidup dengan bahagia dan sejahtera. Orang tidak percaya kalau saya umur 62 tahun. 9 Juni nanti saya usianya 62 tahun. Jadi kalau hatimu yang cantik, hatimu yang ganteng, aura yang keluar pasti memancarkan kecantikan. Daripada dipoles dari luar, kelihatan glowing, kelihatan cantik, tapi sikap dan pembicaraanmu menyakiti orang. Istri yang menginspirasi adalah istri yang membangun suasana rumah tangga dengan kasih, mendukung keluarganya, menjaga perkataannya, dan menjadi partner rohani bagi suami dan anak-anaknya. Kecantikan sejati terlihat dari karakter, bukan hanya penampilan. Rumah yang penuh dengan damai dibangun lewat perkataan yang lembut, sikap menghargai, dan hati yang mendukung keluarganya. Istri yang takut akan Tuhan akan membawa sukacita di dalam rumahnya. Kebenaran yang ketiga, yang terakhir, keluarga yang menginspirasi adalah melahirkan anak-anak yang berdampak. Mazmur 128 ayat 3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon zaitun dikenal sebagai raja pepohonan. Buah dan daunnya itu bisa untuk minyak urapan, untuk membuat obat, merawat rambut, bisa jadi untuk sumber penerangan, berguna dalam kehidupan sehari-hari, dapat hidup sangat lama, ribuan tahun. Kalau Bapak Ibu ke Israel dan ada di Taman Getsemani ya, Kihong ya, ada pohon zaitun kan, itu yang sudah gerowong tapi tetap hidup dan itu sudah ribuan tahun. Diperkirakan waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani itu sudah ada. Dan kalau untuk perabotan, kayunya tidak melengkung. Kalau jati aja bisa melengkung kayu jati. Zaitun tidak. Bagus. Itu gambaran daripada anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun yang di sekeliling mejamu. Itulah gambaran anak-anak yang dibesarkan di dalam Tuhan. Hidup menjadi berkat.
Hidupnya ada di atas rata-rata karena dia punya keterampilan dan keahlian. Punya ketulusan hati dan kecakapan tangan seperti Daud. Dia adalah orang yang tulus hati tapi cakap tangannya, punya keterampilan, keahlian. Dan Bapak Ibu saya beritahu, orang yang ahli dalam bidang apapun itu akan dibayar mahal. Ahli nyanyi seperti Agnes Monica dibayar mahal. Sekali tampil bisa 300 juta, hanya 2-3 lagu. Karena ahli menyanyi. Ahli mekanik bengkel mobil dibayar mahal karena dia ahli. Dokter spesialis yang ahli bisa pasti dibayar mahal. Guru, dosen, bahkan kita ahlinya apa? Dan itu anak-anak seperti itu Mas itu di sekeliling mejamu. Memiliki karakter yang kuat dan berdampak bagi banyak orang. Itu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yuk kita baca anak cucunya. 1, 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan, katakan amin. Anak cucunya akan perkasa, itu anak cucunya akan unggul. Anak cucunya akan menjadi terdepan. Anak cucunya menjadi orang yang hebat. Itu anak-anak kita. Ya, perkasa di bumi. Bahkan kemudian juga anak cucunya akan diberkati. Itu adalah anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Ini anak-anak kita yang unggul, yang berprestasi kalau sekolah kuliah, kalau di pekerjaan, selalu menunjukkan keterampilan dan kepandaiannya. Lalu Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Aku dahulu muda dan sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Jadi tidak ada lagi yang maaf kata menjadi pengemis, menjadi gelandangan. Justru anak-anak kita akan jauh lebih hidupnya berhasil dan diberkati Tuhan. Emily lagi sekolah di Singapura dan bersyukur karena dia satu-satunya mahasiswa yang diminta jadi volunteer gerejanya Konghi. City Harvest itu jemaatnya 25.000 Singapura. Dan dia dikasih dia ikut rapat ring 1, ring 2, ring 3. Dikasih lihat tentang gedungnya 5 lantai. Lantai yang pertama untuk hall ibadah, lantai kedua untuk sekolah minggu dan kantor-kantor gereja itu. Lantai ketiga itu ruangan-ruangan yang disewakan untuk gereja-gereja dan hari biasa untuk disewakan kantor-kantor. Lantai kedua untuk mall. Lantai 1 untuk rumah makan dan semua. Lalu basementnya untuk parkir. Jadi apa yang kita sedang doakan tentang visi 555 itu terinspirasi juga dari gerejanya Konghi. Kalau di Singapura karena tanahnya sempit maka bangunannya dibuat ke atas. Dan dari hasil semua itu uangnya untuk operasional gereja, untuk gaji hamba Tuhan. Itu masih sisa. Perpuluhan dan persembahan untuk misi ke bangsa. Jadi kita kelak akan punya gereja seperti itu. Bukannya gedung gereja seperti ini, akan ada banyak usaha. Ada
seperti Superindo mungkin, atau lebih besar lagi. Ya, sport center, ada kolam renang yang bagus, ada salon untuk kecantikan, untuk pernikahan, ada tempat ulang tahun, ada ruang permainan. Jadi gereja tidak hanya melulu gedung gereja. Saya mendapatkan visi dari Tuhan seperti itu. Lalu saya satu kali didoakan sama pendeta Ian Sirna dari Sydney. Waktu itu saya nggak cerita karena saya ikut seminar di Pak Paulus. Tapi dia berkata waktu doakan saya, kamu akan memiliki gereja seperti aku di Sydney. Lalu saya setelah selesai, aku tanya, gerejamu seperti apa sih? Lalu dia cerita persis apa yang papi dapat dari itu. Jadi mari kita akan perhatikan anak-anakmu supaya dia menjadi anak-anak yang tidak hanya butuh fasilitas, tetapi juga perhatian, arahan, dan teladan hidup. Keluarga yang menginspirasi adalah keluarga yang membesarkan generasi yang takut akan Tuhan dan berdampak bagi dunia. Yang terakhir, penutup, keluarga yang menginspirasi bukan keluarga tanpa masalah, tapi keluarga yang tetap memilih hidup bersama dengan Tuhan walaupun di tengah tantangan. Ketika suami takut akan Tuhan, istri menjadi berkat, dan anak-anak dibangun di dalam Tuhan, maka keluarga itu akan menjadi terang bagi banyak orang. Keluarga yang menginspirasi bukan keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Dan semuanya dimulai dari rumah kita sendiri. Mari kita berdiri bersama-sama.